Nah, ini baru benar. Jadi kelayakan kabel optik bawah laut. Sebenarnya kerusakan-kerusakan kabel optik ya. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Kita bakal bahas kerusakan-kerusakan fiber optik. Terus nanti kita bakal simulasi perencanaan fiber optik. Nah, jadi seperti biasa eh dunia itu kabel laut itu otomatis ada jaringan yang internasional, interregional. Jadi menghubungkan antara benua ke benua. Nah, kalau benua antar benua berarti lautnya namanya samudra gitu. Ada samudra Pasifik, ada samudra Indian, ada samudra Atlantik, ada Antartika, ada samudra utara. Nah, jadi yang sudah sering kita bahas kesalahan, bukan kesalahan ya, salah apa dia? Kerusakan kabel fiber optik itu berapa nih? Jadi ada dua data nih, ada data Taiko sama data ASN. Kalau data Taiko bilang 70% kerusakan itu karena kerusakan eksternal. Terus eh kurang dari 10% kalau menurut Taiko itu kesalahan karena salah komponen, apa komponennya rusak atau listriknya rusak atau salah teknis pokoknya. Nah, yang lainnya others itu misalkan gempa bumi atau dan lain-lain nanti kita bahas. Jadi kemarin-kemarin kan cuman bilang eh secara garis besar, sekarang kita dalamin. Nah, kalau data ASN itu malah 85% kerusakan itu karena faktor eksternal. Apa aja sih faktor eksternal? Nah, nih eh, faktor eksternal itu ada banyak. 65% itu dari kegiatan mancing. 20% dari ancor. Ancor itu lupa namanya. Jangkar. Itu loh yang ada di SpongeBob. Di sini nggak bisa nyoret-nyoret deh kalau di laptop. Ribet ya. Yang kayak di SpongeBob yang gini. Hehehe. Yang gini nih. Yang kayak di SpongeBob. Jangkar. Terus lain-lainnya. Terus ada lagi abrasi. Abrasi itu penurunan tanah atau pengikisan tanah. Terus ada geologi. Geologi itu bisa ada gempa, ada dan lain-lain nanti. Nah, ini eh jadi jangkar tadi kan paling besar dari penangkapan ikan. Nah, ini dari eh jenis-jenis jaring ikan. Jadi apa ya? Alat untuk nangkap ikan itu nggak cuma jaring yang sering kalian lihat di National Geographic itu atau enggak yang kalian lihat di nelayan-nelayan pinggir di mana gitu misalkan di Angke gitu nggak macamnya itu banyak nggak cuman yang dilempar sama nelayannya gitu nggak tapi itu banyak ini ada jenis-jenisnya nah tergantung nih jadi ada yang di permukaan mana nih nih misalkan gini wih mana musnya kamu di mana nih kalau misalkan dia nangkep udang udang kan di bawah ini misalkan laut kalau misalkan jaring biasa itu berarti kan nyebarnya di atas. Nah, berarti ini nggak ngaruh ke kabel bawah laut. Tapi kalau misalkan dia nangkep udang, berarti kan jangkarnya, jaringnya itu dia di bawah atau ikan-ikan yang ada di bawah. Nah, ini baru yang bakal ngerusak kabel laut. Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan stream itu biasanya mancingnya kedalamannya 30 sampai 60 meter. Nah, terus eh gear gearnya peralatan-peralatan itu bisa peralatan dari perahu itu bisa lebih dari 5 meter kedalamannya. Kita bahas nggak bahas semua ya, panjang kalau semua dibahas. Nah, terus kalau misalkan yang jenis penangkapan ikan itu tanah ini kan dasar laut. Ini kan permukaan ya, ini permukaan laut, ini dasar laut. Nah, si shrimp apa jaring udang ini itu bisa masuk ke dalam dasar laut, ke dalam tanah itu 20 kurang dari 20 cm.
Nah, kalau bot itu bisa sampai 70 sampai 100 cm, bisa semeter, bisa masuk ke dalam semeter. Nah, berarti nanti gimana sih kita eh, nanemnya seberapa jauh biar nggak kena ketutupan ya. Nah, ini jaring yang di bawah. Ini jaring yang udang, ini yang bottom line. Kurang lebih seperti itu. Nah, nih, kadang jaring biasa pun ngerusak si kabel optik sampai ngelilit-ngelilit gini gitu. Jadi, ini adalah bukti foto kalau benerin kabel itu nggak di bawah laut ya, tapi di atas kapal. Nah, terus ini, ini kerusakan ini dari eh apa? Dilihat dari sensor sonar, sensor. Dilihat dari atas, kerusakan. Jadi yang kayak gini-gini nih, yang putih-putih itu adalah kerusakannya. Kerusakan karena jaring atau kebeset-beset itu. Ini kerusakan ini. Ini putih-putih. Jadi emang rusak banget. Nah, ini jangkar. Kasusnya seringan si kabel optik tuh sampai kelilit di jangkar gitu. Tuh sampai akhirnya ngerusak di sini. Ini jangkar kan bener yang kayak di SpongeBob. Nah, jangkar itu ini kan dia jangkar itu apa sih? Jangkar itu kalau yang belum tahu for your info, jadi misalkan kapal, gini banget ya gambar kapal ya. Ya, anggap ini kapal. Nah, kalau dia mau parkir, dia kan berarti harus nanem jangkar kan, biar nggak kemana-mana si kapalnya ini. Jadi dia harus tanam jangkar. Nah, berat dari sorry ke dalam. Nah, ini kan jangkarnya nanem ke dasar laut. Ini pasti ngelewatin nih. Kan dia gimana ya kalau nggak masuk ke tanah ya gimana nahan si perahu gitu. Nah, kedalaman dia masuk ke laut itu bisa tergantung dari beratnya si kapal. Semakin berat kapal, maka eh mana nih? Height of anchor. Nih, penetration depth. Kedalaman si jangkarnya itu bakal lebih dalam. Kalau misalkan ya, contohnya nih, berat kapal itu 5.000 ton. Nah, si jangkarnya itu bisa masuk ke bawah tanah itu bisa 1,35 meter. Nah, kalau kapalnya beratnya 300.000, berarti bisa sampai hampir 3 meter. Si jangkarnya itu masuk ke dalam sini gitu, nahan. Kan semakin berat otomatis berarti harus semakin dalam kan. Nah, berarti kita bisa lihat eh ini ada rumusnya ya buat nyari kedalaman. Ini rumusnya, nggak kalian nggak usah ngitung. Nah, eh apa tadi? Nah, berarti kalau misalkan kalian mau kita ada yang mau instalasi kabel laut di pinggirannya, berarti kita harus tahu kapalnya tuh yang bakal ke situ tuh yang beratnya berapa sih? Kalau misalkan nggak akan ada kapal yang berat, kapal yang berat banget datang ke pantai itu, ya udah nggak usah capek-capek nanem kabel sampai 2 meter lebih dari berarti nggak usah capek-capek nanem kabel 2,5 meter gitu. Cari amannya. Kalau misalkan pasti banyak yang berat, oh berarti harus lebih eh dalam lagi gitu. Karena kalau misalkan nanem kan otomatis keluar lebih banyak biaya dong. Gitu. Nah, terus ada lagi geologis. Ini biasanya gempa atau pergeseran tanah. Pergeseran tanah. Ini bisa eh, ngerusak kabel. Nah, jadi yang ibu baca, kabel itu kalau misalkan terjadi seperti ini, berarti kan si kabelnya renggang dong, ketarik dong, ketarik. Nah, kalau misalkan dia, berarti kalau ketarik itu ngerenggang, ngerti kan? Misalkan kabelnya panjangnya tadi segini, karena ketarik berarti merenggang panjangnya bisa sampai segini, karena ketarik kayak tali aja gitu ditarik gitu, dia merenggang. Nah, ini kabel optik itu minimal cuman boleh renggang 1% dari eh
dari kabelnya gitu. Cuman bisa ngerenggang 1%. Misalkan panjangnya, misalkan di setiap 1 cm berarti cuman boleh 1,01 cm maksimal ya. Kalau lebih dari ini dia ngerenggang, udah pasti rusak. Nah, ini bisa makanya kenapa di kabel itu ada sensor kerenggangan. Ada sensornya. Ini ada alatnya. Karena eh, yang di dalamnya si optik kan ada namanya cladding. Cladding itu yang bisa eh apa? Yang bisa merenggang. Bisa dilihat sensornya. Nah, terus ada lagi nih. Ini kabel optik. Itu tuh bisa tumbuh tumbuhan loh, karena kan ada apa? Ada korosi dan lain-lain gitu. Karena semua semua hal yang ada di bumi itu aslinya ya ciptaan alam, makanya nggak pernah akan ada manusia benar-benar bikin sesuatu yang benar-benar ciptaan manusia gitu. Makanya nggak boleh sombong. Misalkan ya apa cloningan, manusia nyiptain cloningan, udah hebat manusia, pokoknya bisa membuat kehidupan baru. Oh enggak, cloningan itu butuh zat kimia, bukan zat kimia ya, zat biologis. Biologisnya dari mana? Dari bumi juga gitu, ciptaan Tuhan juga. Jadi nggak akan pernah 100% itu manusia nyiptain sesuatu sendiri. Pasti bahan-bahannya itu emang dari alam. Nah, karena sama-sama alam jadi dia akhirnya bisa tumbuh jamur gitu. Nah, terus eh ada kalau kita ingat kemarin pelajaran untuk uji kelayakan untuk survei itu ada desktop sama survei lapangan. Nah, survei lapangan biasanya lebih duluan daripada desktop atau dua-duanya bareng atau desktop duluan lapangan doang duluan juga nggak apa-apa. Nah, misalkan di sini di awal, jadi saling melengkapi ya. Kalau misalkan ya di awal di survei lapangannya kita lihat ini ini yang garis gimana cancel ya? Nggak bisa, harus dihapus, nggak bisa di cancel. Oke, misalkan ini yang garis putih adalah hasil dari survei lapangan. Ini nanti jalurnya kabelnya akan seperti ini. Nah, ternyata pas di desktop, di zoom nih, dilihat ternyata ada Simmons, eh, gunung laut gitu. Ada ada benjolan. Nah, jadi akhirnya ya udah belok aja. Nah, tapi berarti kalau belok harus tahu derajatnya. Maksimal bengkok itu berapa derajat. Nah, ini dilihat. Berarti ada bengkokannya, kemiringannya ada berapa derajat. Jadi dipindah. Nah, terus kerusakan, kalau kabel rusak berarti harus dibenerin. Nah, kerusakan di dunia ini laporannya ini ada area-area ya. Paling banyak itu di berarti 48 Austral Asia. Ini kerusakannya paling banyak ya karena kegiatan pemancingan kan paling banyak di daerah Asia gitu. Nah, dari semenjak ada 2017 ini, semenjak ada teknologi, nanti minggu depan kita belajar tentang IP, IP address ya. Kalau kalian dengar anak-anak teman kalian yang TKJ atau dulu di jaringan Jarkomdat, Siskom, ya itu. Kalian yang layer 1, yang layer 7 sampai layer 1 itu juga kepake di telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu adalah telkom. Ya, adalah penggabungan dari teknologi elektro, teknis pokoknya, bagus banget tulisan Ibu, dan IT atau IP address ini, jaringan, IT yang bagian jaringan.
Nah, semenjak ditemukan ada IP address ini, kesal untuk survei itu lebih bagus, lebih akurat lagi surveinya. Survei sebelumnya, jadi perencanaannya bakal lebih matang. Nah, akhirnya kerusakan pun jadi lebih dikit. Sebenarnya enggak sih, di tahun 2016 16 atau 15 ditemukannya. Nah, akhirnya semenjak tahun 2017-an ke sini kesalahan atau kerusakan kabel itu sudah menurun gitu. Nah, terus nih, misalkan kalian ngehubungin ini benua Afrika ke benua ke Amerika bagian barat. Ini ada kabel. Nah, misalkan rusak nih, rusak. Itu nggak bisa main asal benerin aja. Pasti ada organisasinya atau ada perizinan-perizinannya. Nah, kalau ini adalah area-areanya organisasi untuk maintenance. Oke. Jadi kalau misalkan di sini berarti nama organisasinya APMMSA. Nah, nanti dia yang menjembatani antara provider, izin negara, izin pajak dan lain-lain. Jadi organisasinya itu ada banyak. Nah, terus di sela-sela ini juga ada Imerin. Ini kan ada kecil-kecil nih. Dia pisah-pisah gitu kan. Banyak nih hubungan-hubungan kabel di sini. Ini Imerin gitu.